Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru ramadana sayyidas suhur wa anzala fihil qur'ana kama anzala fihit tawrata wal injila waz zabur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan yasrahullahu lana bihas sudur. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyul mukhtar. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Mustami'in mustami'at rahimakumullah. Segala puji dan rasa syukur marilah senantiasa kita hanturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena nikmat dan karunia-Nya sedetik pun tak pernah berhenti kita rasakan. Kebaikannya terus mengalir kepada kita waktu demi waktu. Setiap saat nikmat-nikmat itu semakin bertambah tanpa mungkin bisa kita hitung jumlahnya. Allah begitu menyayangi hamba-hambanya yang butuh kepadanya, butuh akan pertolongan, ampunan dan kasih sayangnya. Dan pada bulan ini kenikmatan itu terasa semakin sempurna dengan dipertemukannya kembali kita dengan bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Secara lebih jauh, makna dan hakikat puasa sesungguhnya tidak cukup sekedar meninggalkan makan, minum dan hal-hal lainnya yang secara hukum fikih dianggap membatalkan puasa. Karena orang yang berpuasa harus juga menahan seluruh anggota tubuhnya dari perbuatan-perbuatan tercela dan dosa. Lisannya tidak boleh berkata dusta, mengucapkan sesuatu yang kotor, menebarkan fitnah, memutarbalikkan fakta, atau meyakinkan orang lain dengan berita yang mengada-adakan demi kepentingannya. Perutnya harus juga dijaga dari segala jenis makanan dan minuman yang tidak halal. Demikian pula pikirannya harus benar-benar dijaga dari prasangka-prasangka buruk atau suzon, baik terhadap Allah maupun terhadap sesama. Termasuk dalam menyikapi berita apapun yang kita sendiri tidak mengetahui secara pasti akar persoalan dan kebenarannya. Sebagaimana yang sering terjadi di masyarakat kita tidak boleh langsung memvonis dan menghakimi secara sepihak tanpa melakukan upaya tabayyun, klarifikasi terlebih dahulu secara langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan. Hal ini penting agar tali silaturahmi dan persaudaraan tetap terjaga, dan perselisihan apalagi sikap permusuhan yang didorong oleh sikap ananiah atau egoisme dapat dihindarkan. Tegasnya, puasa mengajarkan kita agar dapat mengendalikan diri kita dari segala bentuk hasrat dan dorongan hawa nafsu yang akan melemparkan kita pada derajat yang sangat rendah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui ibadah puasa, kita benar-benar dilatih dan menjaga sisi kemanusiaan kita yang paling fitri dan hakiki, agar terhindar dari sifat-sifat bahaimiyah, yaitu sifat hewan ternak seperti rakus, tamak dan serakah dalam mengejar orientasi dan kepentingan-kepentingan duniawi. Juga sifat sabuiyah, yaitu sifat binatang buas, yakni sifat untuk selalu merasa benar dan menang sendiri meskipun dengan cara menindas dan menzolimi orang lain. Lebih-lebih sifat syaitoniyah yang senantiasa ingkar kepada Tuhannya. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Rubba sha'imin hazzuhu min siyamihil ju'u wal atas, wa rubba qa'imin hazzuhu min qiyamihis sahar." Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi hasil yang diperoleh dari ibadah puasanya hanya lapar dan dahaga. Dan betapa banyak orang yang terjaga di malam hari namun tidak menghasilkan apa-apa selain hanya bergadang tanpa makna. Hadis riwayat Ibnu Majah. Soimin soimat rahimakumullah. Kebanyakan umat Islam lebih mengutamakan hubungan vertikal tanpa memikirkan hubungan horizontal. Kalau sudah merasa soleh secara ritual atau personal, sholat, puasa, berhaji dan zakat,
dan soleh secara sosial atau berderma baik kepada tetangga dan masyarakat. Tidak masalah kalau tidak soleh secara profesional atau korupsi, kesaksian palsu, membeli suara, kita seperti membuat neraka pahala dan dosa. Padahal kalau kita tetap berbuat keji dan mungkar, maka sholat dan puasa kita belum tentu benar. Muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun, yang artinya, dan janganlah sebagian kamu makan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui. Nabi bersikap sangat tegas kepada para pejabat bawahannya agar dapat bertugas selalu adil, jujur dan amanah. Tidak boleh aji mumpung sedang menjabat, mumpung sedang memiliki kewenangan, mumpung sedang diberi kepercayaan, lalu mengkorupsi harta milik publik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya Agnes Monica beserta Civitas Akademika SMP Nurul Jannah Natuna mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita mampu mencegah dari perbuatan tercela. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.